Situasi antara Israel dan Palestina terus memanas. Hal ini disebabkan langkah Israel yang kembali melakukan serangan besar-besaran ke Gaza, wilayah kantong pesisir Palestina, untuk menghabisi milisi Hamas. Padahal, sudah ada perjanjian gencatan senjata antara keduanya. Berikut perkembangan terbaru eskalasi itu, sebagaimana dirangkum beberapa sumber, Jumat 21 Maret 2025. 1. Israel blokir Masjid Al-Aqsa. Pihak berwenang Israel telah memberlakukan pembatasan terhadap warga Palestina yang akan sholat di Masjid Al-Aqsa untuk hari Jumat ketiga berturut-turut selama bulan Ramadan. Pasukan Israel di pos pemeriksaan Kalandia, sebelah utara Yerusalem Timur yang diduduki, memeriksa kartu identitas pribadi dan izin sholat, tetapi puluhan warga Palestina, meskipun memiliki dokumen yang diperlukan, dilaporkan dilarang untuk masuk. Warga Yamon di tepi barat yang diduduki Ibrahim Awad mengatakan kepada kantor berita Anadolu, "Saya tiba di pos pemeriksaan dan setelah mereka memeriksa identitas saya ditolak masuk tanpa alasan." Pada tanggal 6 Maret, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui pembatasan yang lebih ketat bagi warga Palestina yang ingin mengakses Masjid Al-Aqsa pada hari Jumat selama bulan Ramadan. Berdasarkan pembatasan baru tersebut, hanya pria berusia di atas 55 tahun, wanita berusia di atas 50 tahun, dan anak-anak berusia di bawah 12 tahun yang akan diizinkan memasuki Masjid Al-Aqsa. Keputusan tersebut bertepatan dengan serangan harian yang terus dilakukan oleh ratusan pemukim Israel ke kompleks tersebut. 2. PBB cemas prospek Gaza. Sam Ross, Direktur Perencanaan di Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, mengatakan situasi di Gaza sangat memprihatinkan karena kini menghadapi pengurangan besar dalam penyaluran pasokan bantuan. Tiga, Israel mau caplok Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Katz, mengatakan Israel akan merebut tanah Gaza sampai Hamas setuju untuk membebaskan semua tawanan yang masih ditahan di jalur Gaza. Empat, Dewan Keamanan PBB bertemu untuk membahas serangan Israel di tepi barat. Dewan Keamanan PBB akan bertemu untuk hari kedua berturut-turut mengenai Palestina. Kali ini dengan fokus pada serangan Israel selama berbulan-bulan di tepi barat yang diduduki serta prospek Gaza. Dalam forum itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengkritik para pemimpin Israel karena tidak bergerak ke tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata yang menyerukan pembebasan semua tawanan dan penghentian pertempuran secara permanen. Ia mengatakan sulit untuk membahas masa depan ketika para pemimpin militer dan politik Israel tampaknya telah membuat pilihan yang mendukung perang. Wakil Duta Besar Inggris, James Kariuki, mengecam peringatan Menteri Pertahanan Israel, Katz, tentang kehancuran total Gaza. 5. Hamas, Netanyahu sabotase perdamaian. Hamas telah merilis pernyataan terkait surat Kepala Lembaga Keamanan Nasional Israel Shin Bet Ronen Bar kepada para menteri yang mengklaim bahwa Netanyahu secara sengaja menyabotase kesepakatan gencatan senjata Gaza. Hamas mengatakan
Pemecatan kepala intelijen tersebut menunjukkan krisis antara Netanyahu dan aparat keamanannya meningkat. 6. Pasukan Israel melancarkan serangan di semua wilayah di jalur Gaza. Militer Israel telah menyerang kota Beit Lahia secara luas selama 1 jam terakhir. Orang-orang terbangun karena suara ledakan dan tank-tank Israel bergerak mendekati wilayah permukiman. Situasi yang sama terjadi di kota Rafah di Gaza Selatan, yang menunjukkan bahwa pasukan Israel beroperasi di lingkungan Shabora. Pasukan Israel juga disebutkan telah maju ke lingkungan Tal As-Sultan yang berada di sisi barat kota Rafah. 7. UCLA digugat atas serangan terhadap pengunjuk rasa pro-Palestina. University of California, Los Angeles atau UCLA sedang digugat oleh sekelompok pengunjuk rasa pro-Palestina atas serangan oleh pendukung pro-Israel selama puncak protes kampus AS pada tahun 2024. 35 penggugat pro-Palestina yang meliputi aktivis, mahasiswa, anggota fakultas, pengamat hukum, jurnalis, dan simpatisan menuduh UCLA serta polisi gagal melakukan apapun untuk melindungi mereka selama serangan massa. Menurut gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Los Angeles, penggugat mencatat serangan itu terjadi selama berjam-jam, disiarkan langsung di TV dan di depan keamanan kampus dan kepolisian Los Angeles. Namun, tidak ada satupun penangkapan.